materi penyelwarnaan pada main image atau desain sketsa dan layouting. Pertama-tama kita pilih file untuk memilih desain sketsa yang akan kita warnai. Klik open. Nah, setelah kita yakin bahwa ini yang akan kita warnai, kemudian kita pilih image, masuk di adjustment, masuk di level, kita klik di sini 88, klik 140, 217. Oke, fungsinya untuk menghilangkan warna di belakang desain. Kemudian masih ada bagian-bagian kecil yang terdapat di sini. Kita bisa pakai magic tool, kita klik, kita del, oke. Nah, ini juga kita Ctrl D dulu, kita klik. Nah, kita del, oke. Nah, ini lagi, coba Ctrl D dulu di keyboard, kita klik. Oke. Nah, habis itu kita yakinkan bahwa desain sketsa ini sudah bagus. Jadi pertama kita ke zoom tool. Nah, ada bagian yang harus dihapus. Hand pada keyboard. Terus kita pilih ini, kita kasih white dulu. Oke. Kita pilih eraser, penghapus, untuk menghapus bagian ini. Ada bagian yang harus kita hapus di atas. Ini bagian ini tidak perlu ada. Oke. Setelah semua kita hapus dengan bagus, kemudian kita ke filter, masuk di blur, masuk di super blur. Nah, di sini kita bisa lihat ini akan otomatis akan lebih soft lagi. Kita kasih radius 55, terusnya 33. Oke. Nah, dia lebih blur. Kemudian sekarang kita pewarnaan pada kulit. Jadi kita mengisi warna pada kulit wajah, leher, bahu, tangan kanan dan tangan kiri. Kita menggunakan polygonal lasso tool. Oke. Setelah itu, untuk kita mendapatkan warna kulit, kita boleh pakai warna di sini, tapi boleh juga kita sudah ada ambil warna dari internet supaya betul-betul alami, yaitu kita open. Ada warna kulit sesuai dengan bedak, yaitu open. Nah, ini, dan kita pakai eyedrop untuk memilih warna yang akan kita gunakan. Kita bisa milih warna ini. Terus kita kembali ke desain sketsa, terus kita file new, kita buka new untuk wadah untuk pewarnaan kulit tadi. Oke, kita pakai pen bucket tool, kita siram. Nah, ini sudah dapat. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita kembali ke desain sketsa, masuk di edit, masuk di paste spesial, paste into.
Nah, setelah itu layarnya kita kasih nama adalah wajah. Kita rubah menjadi multiply. Nah, setelah itu, setelah sudah ini, kita kemudian untuk memberi kesan 3 dimensi, kita menggunakan shading gelap terang, burn tool dan dark tool. Ya, kita pada sedikit sini. Nah, untuk memberi kesan terang, kita pakai dark tool. Oke, setelah selesai kita kembali ke polygonal lasso tool, Ctrl L pada keyboard, dan kita mulai tracing bagian badan. Untuk lebih jelas kita perbesar dulu sedikit supaya tidak akan. Nah, kemudian kita mulai. Oke. Kita mulai dulu. Hati-hati karena biasa dalam proses tracing itu terputus atau gambar tidak tepat. Kita edit, paste spesial, paste into, kemudian kita klik badan normal, kita rubah menjadi multiply. Nah, setelah itu kita memberi gelap terang lagi. Nah, setelah itu kita membeli dark tool, nah setelah selesai kita zoom, kita perkecil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tangan. Kita zoom bagian tangan dulu.
edit, paste into. Lengan kiri, oke, sama kita akan beli gelap terang. Nah, setelah selesai, kita sekarang ke jari. Edit, jari kiri. Kemudian kita kasih terang. Oke. Kemudian kita geser, pindah ke tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan. Perbaiki dulu. Edit, paste into, lengan kanan, multiply. Nah, kita beli gelap terang. Kemudian kita geser, kita poligonal jari kanan.
edit, kemudian kita beli gelap terang. Nah, selanjutnya kita zoom dulu, kita pilih memperkecilkan dulu. Nah, sekarang kita mulai mewarnai bagian baju, yaitu pertama-tama kita harus menggunakan kain, bahan kain, yakni kita gunakan sutra pada bagian blus atas. Jadi pertama kita harus file, open bahan sutra yang akan kita gunakan. Nah, sudah ada, kita Ctrl A, Ctrl C, kembali ke desain sketsa. Nah, kita mulai tracing baju bagian atas. Nah, kemudian edit, paste spesial, paste into. Nah, kita sudah dapat ininya, kemudian kita maju kiri, ini kita ganti multiply. Nah, kemudian kita tetap bikin gelap terangnya, shadingnya. Dan untuk memberi kesan efek 3 dimensi, tonjolan-tonjolan itu biasanya lebih agak terang. Kemudian bagian kita kembali ke poligonal satu lagi untuk sebelah kanannya lagi. Bisa Ctrl Alt Shift Ctrl V, tapi langsung aja ini. Terus kita dot toolkan dulu. Bentuk dan dot tool. Oke. Nah, sekarang bagian bawahnya yang akan kita poligonalkan. Terus kita mulai lagi. Ya. Edit. Nah, karena medianya tidak cukup, maka kita kembali ke edit, transform, scale. Kita tarik. Sampai dia menutupi hasil tracing yang tadi kita buat.
Ini bisa kita geser di tengah supaya motifnya lebih bagus, penempatan motif lebih bagus. Oke. Enter. Kemudian kita bawah blus. Ya, sama kita memberi shading gelap terang. Kemudian kita bagian leher. Ingat, lehernya kita akan menggunakan bahan sutra juga. Jadi semua sutra yang akan harus selesai. Kerah. Oke. Gelap terang. Nah, kemudian kita akan memberi warna pada lengan pada motif sutra juga. Selanjutnya kita membuat fill pada tracing pada lengan dengan motif batik. Pertama kita pilih kita ikutin bentuk pada mansetnya. Kita edit, paste spesial, paste into. Kemudian manset kiri, kita beli shading gelap terang, yaitu pakai Ubuntu dan Dock Tool. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke manset sebelah kanan. Kita tracing memakai polygonal lasso tool. Kemudian kasih ke edit, paste spesial, paste into. Kita rubah nama layar, set kanan, kita jadikan multiply. Situ pakai
dog tool dan burn tool. Oke, nah setelah semua bahan sutra telah kita masukkan pada desain, kemudian kita menggunakan bahan polos untuk kombinasi dari desain tersebut. Nah, yang akan kita memasukkan adalah pada obinya kita menggunakan warna yang salah satu warna pada bahan sutra. Kita mengambil eyedrop, dan kita pakai paint bucket tool untuk membuat dasar bahan sutra tersebut. Ya, Ctrl A, terus Ctrl C, kembali ke file desain, dan ini obinya kita tracing dulu. Kemudian kita pakai polygonal tools. Edit, paste spell, paste into. Nah, kemudian kita rubah nama layer, obi, multiply. Nah, ini juga kita akan bikin shading gelap, gelap terang. Terus untuk terang kita pakai dog tool. Oke. Setelah selesai, untuk base kita menggunakan warna sama pada obi. Tuh, kita akan melihat tracing pada base tersebut. Edit, paste into. Base atas, oke. Terus kita berikutnya adalah memberi warna pada base bagian bawah.
Ubah nama layar. Multiply. Oke. Nah, setelah selesai semua bis yang kita gunakan, kemudian kita memberi bahan warna pada bahan sifonnya, yaitu kita coba mengambil warna merah pada motif sutra. Kemudian kita tuangkan pada pen back tool. Oke, Ctrl C ke sini. Kecil sedikit supaya oke, dan kita mulai tracing bagian lengannya. Edit. Oke. Terus kita kanan kiri. Coba pilih multiply. Nah, kemudian kita beli gelap terang, bone tool dan dot tool. Nah, kemudian kita tracing untuk lengan kanan. Kita beli warna gelap terang. Oke. Kemudian bagian rok kita tracing bagian rok.
Oke, kemudian kita roll, multiply, kita berikan gelap terang pada busana. Nah, apabila sudah selesai, maka yang terakhir adalah memberi warna pada rambut. Kita tracing dulu rambutnya pakai polygonal lasso tool. Oke. Nah, setelah itu kita pilih warna rambut. Itu warna rambut, warna pirang, kita pilih warna kita tuangkan pen bucket tool. Oke. Ctrl C. Edit paste into. Nah, ini kita kasih nama rambut, multiply. Terus kita kasih gelap terang. Atau boleh kita pakai warna hitam. Nah, setelah selesai, maka kita akan menyimpan gambar dalam bentuk
Photoshop dan JPEG. Kita yakin sudah selesai. Ini seluruh layer kita satukan, klik kanan, return image. Jadi dia cuma satu, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita save as. Dalam bentuk JPEG. Oke. Nah, selesailah semua pewarnaan pada desain sketsa. Sekarang kita mulai untuk membuat layouting, yaitu pertama kita buka file, new, name layouting. Preset kita pakai international paper, RGB resolution white. Oke. Nah, kita akan membuat layouting pada desain sketsa tadi, maka yang harus kita buka adalah file, open, kita buka lagi file untuk menjadi latar belakang pada layout kita. Dan background. Oke. Sketsa sutra ini kita Ctrl A, Ctrl C, kita pindahkan ke layouting. Kita Ctrl paste, edit, paste. Nah, setelah itu kita pastikan kita buat latar belakangnya, kita del, Ctrl D, kita del. Nah, dia keadaan layernya dalam keadaan seperti ini. Oke. Kemudian kita geser dengan menggunakan move tool. Kita bisa geser gambar ini dengan menggunakan move tool, tergantung nanti di mana kita tempatkan. Kemudian kita buka layar background Pantai Losari. Kita klik Ctrl A, Ctrl C, kembali ke layout, Ctrl paste. Ctrl C. Nah, setelah ada, kita untuk memperbesar gambar, kita masuk di edit, transform, scale. Kita atur di mana kita meletakkan. Kita tarik ini. Tarik ini. Oke. Dan opacity-nya kita kurangi supaya gambar lebih menonjol. Kemudian enter. Nah, karena ini di atas, gambarnya harus di atas, maka layarnya kita pindahkan. Oke. Jadi layar ini harus dipindahkan. Kemudian kita menambah background lagi, yaitu Ctrl A, Ctrl C, paste. Nah, ini ada. Terus kita untuk perbesar kita edit, transform, scale.
enter. Ini lagi kita menaikkan dia di atas. Nah, untuk supaya gambarnya tidak terpisah antara bagian satu dengan lain, kita harus menggunakan, kita hapus dengan menggunakan eraser tool. Besar. Nah, supaya gambarnya lebih menyatu. Nah, untuk memberi judul kita pakai tab tool, kita tulis busana pesta remaja dari bahan sutra Sulawesi. Kita bisa tarik dan pakai motor letakkan. Nah, sekarang selesailah layout pada desain sketsa tersebut. Kita kemudian Ctrl save dan kita save dalam bentuk JPEG. Tapi sebelum itu kita harus return image. Kita save dalam bentuk JPEG. Oke. Nah, selesai sudah proses pembuatan layouting.